Halo Sobat Rebahaners, kali ini Bromin Almetaclips akan memenuhi janji sesuai dengan apa yang disampaikan pada video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, coba lihat di pojok kanan atas pada akhir video ini. Jadi jangan di skip ya guys, sehingga informasi yang disampaikan dalam video ini tidak ada yang terlewatkan. Kali ini, Bromin akan bahas persiapan tahapan wawancara dan medical check up pada proses rekrutmen FHCI BUMN. Sebelum menonton video ini lebih jauh, Bromin Almetaclips senantiasa mendoakan kalian semua agar selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik dengan harapan stok minyak goreng di rumah masih bertahan hingga minggu depan. Calon insan BUMN, sudahkah kalian mulai mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara? Wawancara merupakan tahapan seleksi yang paling membuat pelamar kerja dagdikduk sehingga semuanya harus kalian siapkan dengan matang. Tujuan dari wawancara adalah mengetahui kemampuan dan kesungguhan dari pelamar untuk gabung ke sebuah perusahaan. Namun, apakah kalian sudah tahu bahwa terdapat dua jenis wawancara dalam tahap seleksi kerja? Yaps, jawabannya ada wawancara HRD dan user. Pada dasarnya, setiap wawancara memiliki fokus pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, apa saja perbedaan antara wawancara HRD dan user? Langsung saja simak ulasannya di video ini supaya kalian bisa menentukan strategi jawaban terbaik. Kali ini akan dibahas mengenai wawancara HRD dulu ya guys. Jadi, wawancara HRD merupakan seleksi awal setelah penyaringan peserta pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini, HRD berperan dalam mengatur jalannya wawancara. Fokus utama dalam wawancara bersama HRD yaitu untuk mengetahui kepribadian dari pelamar kerja. Pada tahapan ini, HRD juga akan menilai sejauh mana pemahaman pelamar kerja mengenai perusahaan dan posisi yang sudah kalian pilih. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam wawancara HRD bersifat lebih umum. HRD akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar motivasi mengikuti rekrutmen, kelebihan dan kekurangan dari pelamar, rencana 5 tahun ke depan, besaran gaji, alasan apa yang bisa membuat kalian bisa diterima di perusahaan ini. Ingat guys, kalian harus menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Berikut Bromin Almetaclips sajikan dalam bentuk tanya jawab HRD yang akan dibantu oleh Kak Vina Mulyana. Apa motivasi kamu bekerja di sini? Ayo lo, jawab apa ya? Coba gini ya. Motivasi, ya karena mau dapat gaji, Bu. Saya ingin berkontribusi karena pendidikan dan pengalaman saya juga relevan untuk posisi ini. Perusahaan Ibu buka lowongan ya saya daftar. Perusahaan Bapak Ibu adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Hal ini yang memotivasi saya untuk bisa berkarir di industri ini. Kalau dapat wawancara telepon ditanya, apa kelebihan kamu? daripada cuma jawab kayak, saya cepat beradaptasi. Coba deh, jelasin lebih detail kelebihan itu, gimana penerapannya, dan kenapa itu penting. Contohnya, sifat adaptasi yang cepat jadi salah satu kelebihan saya. Saya dengan mudah fit in di lingkungan baru yang membuat saya akhirnya bisa memaksimalkan jaringan secara profesional. Kalau dapat wawancara telepon ditanya, Apa kekurangan kamu? daripada cuma jawab kayak, saya kurang fokus, Bu. Coba deh, jelasin dengan jujur pelajaran apa yang bisa kamu ambil dan gimana cara kamu jadi lebih baik. Contohnya, mudah terdistraksi jadi satu hal yang perlu saya perbaiki. Hal ini berimbas utamanya ketika saya bekerja dalam waktu lama. Untuk itu, saya mencoba untuk menghapus media sosial secara sementara dan mendengarkan musik saat bekerja, sehingga pekerjaan saya lebih fokus dan bisa lebih produktif. Kak, kalau pas interview ditanya, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Jawabnya gimana ya? Ini dia caranya. 1. Cerita rencana kamu. Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab lebih. 2. Tunjukkan ketertarikan pada pekerjaan. Saya memiliki minat besar terutama pada industri ini dan potensi ke depannya. 3. Tekankan komitmen pada perusahaan. Dan menurut saya, perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan. Kalau ditanya, mau gaji berapa? Jawab angka berapa ya, biar nggak ketinggian atau kerendahan pas wawancara kerja. Gini cara ngitungnya. Pertama, buka Google, cari UMP provinsi kamu. Jadiin itu sebagai dasar minimal. Terus kamu hitung juga biaya hidup kamu sebulan, misalnya segini. Ketiga, coba riset nilai harga pasar. Kamu bisa ke website ini, login, klik ke salary. Masukin fungsi kerja dan lokasi, nah keluar deh. Kamu bisa lihat gaji di beberapa perusahaan dan rata-ratanya. Dari 3 data ini, baru kamu hitung, ambil rata-ratanya. Pas jawab, ajuin dalam bentuk range kayak gini. Nah, berikut merupakan contoh seputar pertanyaan dan cara menjawabnya. Kali ini kita ke wawancara user ya guys. Wawancara dengan user merupakan seleksi akhir setelah melakukan wawancara HRD.
Pada tahap ini merupakan tahapan wawancara yang paling penting untuk menentukan apakah kamu lolos atau tidak. Fokus utama dalam wawancara user yaitu untuk mengetahui pengetahuan teknis dan pengalaman dari pelamar kerja dalam menjawab berbagai contoh kasus dari user. Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar dalam tahap ini bersifat lebih khusus. User akan mengajukan pertanyaan teknis seputar bagaimana sikap dari pelamar kerja apabila menghadapi suatu permasalahan pada posisi yang dipilih. Selanjutnya, jawaban-jawaban tersebut akan memberikan gambaran kepada user mengenai kesesuaian pelamar kerja dalam posisi yang dibutuhkan perusahaan. Berikut merupakan contoh pertanyaan pada saat wawancara user dan cara menjawabnya. Kalau pas interview ditanya, kontribusi apa yang bisa kamu beri ke perusahaan? Jawab apa ya? Gini. Saya akan berikan yang terbaik, Bu. Yang bisa saya kasih. Emang perusahaan bisa kasih apa ke saya? Daripada kayak tadi, kamu bisa jawab pakai cara konteks, action, result. Contohnya, saya orangnya optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Misal saat ketemu kesulitan saat membuat skripsi, saya coba untuk persisten untuk menemukan solusi kreatif hingga mendapat nilai terbaik. Dengan prinsip ini, saya akan bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif. Oke guys, jadi seperti itu gambaran untuk wawancara user. Nah, kalau yang ini merupakan cara gampang untuk mendapatkan contekan pertanyaan pada saat wawancara user ya guys. Cara gampang dapat contekan interview buat persiapan wawancara user. Diem-diem aja ya. Pertama, kamu buka website tempat kamu lamar kerja, terus cari loker yang udah kamu apply. Baca baik-baik lowongannya, biasanya ada bagian tanggung jawab kayak gini. Kau bisa copy, taruh ke Word, terus ubah keterangan ini jadi pertanyaan. Nah, kamu bisa susun deh jawabannya pakai metode storytelling, jelasin situasi, aksi, langkah yang dilakukan, dan hasil. Semangat! Setelah mengetahui perbedaan antara wawancara HRD dan user, apakah kalian sudah bisa membayangkan strategi jawaban seperti apa yang harus diberikan pada saat wawancara nanti? Kuncinya adalah banyak-banyak latihan guys. Setelah tahapan wawancara, peserta yang lulus akan diarahkan untuk tahapan MCU atau Medical Check Up. Medical Check Up merupakan salah satu program kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu dilakukan oleh tiap perusahaan untuk mengetahui kondisi terkini dari kesehatan karyawan atau calon karyawannya. Apa saja yang dicek pada saat medical check up akan dijelaskan oleh Bang Foiman Zega pada video berikut ini. Halo guys, kali ini kita akan bahas tentang apa saja yang dicek di saat kita medical check up dan tahapannya itu seperti apa. Nah, sebelum nanti kita tes teman-teman, nanti ada anamnesa namanya. Jadi ada sesi tanya jawab antara dokter dengan pasien. Nah, pertanyaannya pada umumnya sih seperti ini ya. Tes yang pertama yaitu tes fisik. Jadi pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa aja yang dicek seperti mata, hidung, gigi dan juga telinga. Yang kedua adalah tes darah. Otomatis pasti harus disuntik ya, diambil dari sini biasanya. Nah, apa aja yang dicek seperti kolesterol, asam urat dan juga diabetes. Yang ketiga yaitu cek urin. Nah, nanti teman-teman ke toilet sebentar untuk diambil urinnya. Nggak satu ember juga sih ya untuk urinnya, jadi paling sedikit doang sih. Selanjutnya yang keempat adalah elektrokardiogram (EKG) atau biasa disebut dengan cek jantung ya. Contohnya seperti ini sih, nanti ditempelin gitu di sini alat-alat banyak. Tes yang kelima adalah audiometri. Audio berarti berhubungan dengan suara. Nah, teman-teman nanti masuk dalam sebuah ruangan yang kedap suara, terus dikasih headphone, lalu ada instruksi kalau misalnya teman-teman mendengar suara ditekan tombol ini. Nah, misalnya suara misalnya tik tik. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar tekan tombolnya gitu. Jadi untuk mengecek pendengarannya masih berfungsi atau tidak. Tes selanjutnya adalah ronsen. Jadi ronsen ini untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh. Oke guys, sekian gambaran untuk tahapan wawancara dan MCU. Semoga bermanfaat dan Bromin doakan semoga kalian semua bisa sampai ke tahap tersebut dan dinyatakan lolos. Jika penjelasan ini bermanfaat, boleh tinggalkan like, komen, dan subscribe sehingga bisa mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video selanjutnya. Bromin ucapkan terima kasih buat kalian semua yang menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tune.